Di Sulawesi Selatan abad ke-17, ada satu nama yang gaungnya itu, mengguncang seluruh Nusantara. Namanya Arung Palaka. Kisah dia ini soal kehormatan, soal dendam, dan soal harga yang harus dibayar demi sebuah kebebasan. Oke, kita langsung aja ya ke inti masalahnya. Buat sebagian orang, Arung Palaka ini pahlawan sejati, seorang pembebas. Tapi buat yang lain, dia nggak lebih dari pengkhianat yang ngejual tanah airnya ke penjajah. Dua cerita yang sama-sama kuat, buat satu orang yang sama. Gimana bisa kan? Pertanyaannya jadi simpel sebetulnya. Di antara dua label yang super ekstrem ini, siapa sih Arung Palaka yang sesungguhnya? Nah, buat ngerti itu, kita harus mundur sedikit, masuk ke dunianya dia. Dunia di mana harga diri itu ya segalanya. Biar kita bisa paham sama pilihan-pilihan Arung Palaka, kita harus ngerti dulu panggung tempat dia berdiri. Coba bayangin, Sulawesi Selatan waktu itu tuh arena perebutan kekuasaan yang keras banget. Kerajaan-kerajaan besar saling sikut, dan di tengah semua itu, kehormatan jadi mata uang yang paling mahal. Dan di pusat kebudayaan mereka, ada satu konsep yang jadi napas kehidupan orang Bugis Makassar, namanya siri. Siri ini bukan cuma soal gengsi atau kehormatan biasa ya. Ini tuh inti dari identitas, harga diri kolektif yang jadi lem perekat satu komunitas. Kehilangan siri itu sama aja kayak mati secara sosial. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Siri itu nggak bisa ditawar, nggak bisa dinegosiasi. Sekali aja ternoda, satu-satunya cara buat memulihkannya ya lewat pertumpahan darah. Ini aturan main yang paling dasar di dunia Arung Palaka. Nah, disinilah apinya mulai muncul. Arung Palaka ini kan seorang pangeran Bugis dari kerajaan Bone. Masalahnya, di zaman itu, Bone dan kerajaan Bugis lainnya lagi dibawa kekuasaan kerajaan Goa Talo dari Makassar. Mereka dipaksa kerja rodi, dihina, dan pokoknya diperlakukan kayak warga kelas 2. Jadi, ini poin paling pentingnya. Ini udah bukan lagi sekedar masalah politik kekuasaan. Ini udah jadi serangan langsung ke jantung harga diri mereka. Siri orang Bugis itu diinjak-injak secara sistematis. Dan dalam budaya mereka, luka yang kayak begini cuma bisa disembuhin dengan satu cara, pembalasan. Dengan kehormatan kaumnya di ujung tanduk, Arung Palaka ngambil satu pilihan yang radikal banget yang bakal mengubah peta sejarah Nusantara selamanya. Dia kabur, nyari sekutu, dan ngambil jalan yang resikonya luar biasa besar. Nah, inilah titik baliknya. Dalam pelariannya, dia ketemu sama VOC, kongsi dagang Belanda yang super kuat, lengkap sama tentara dan ambisi kolonial yang gede banget. Arung Palaka ngelihat celah di sini. Dia nawarin kekuatan prajurit Bugis yang terkenal tangguh buat bantu Belanda ngalahin musuh bersama mereka, yaitu Goa. Aliansi ini bisa ditebak langsung menyulut api Perang Makassar, salah satu konflik paling berdarah dan paling tragis dalam sejarah kita. Ini bukan cuma perang lawan penjajah ya, ini perang saudara. Orang Sulawesi angkat senjata lawan orang Sulawesi lainnya, diadu domba sama kekuatan asing. Perangnya berlangsung brutal, 3 tahun lamanya. Puncaknya itu pas benteng Somba Opu, jantung pertahanan Goa, akhirnya jatuh di tahun 1669. Kekalahan Goa ini bukan cuma akhir dari sebuah perang, tapi juga akhir dari era dominasi Makassar di wilayah itu. Di sini kita lihat duel dua tokoh raksasa. Di satu sisi ada Sultan Hasanuddin, si ayam jantan dari timur, simbol perlawanan heroik buat mempertahankan kedaulatan Goa. Di sisi lain ada Arung Palaka, wujud dari dendam orang Bugis yang udah mendidih. Ini bukan lagi perang antar kerajaan, ini benturan dua takdir. Dan Arung Palaka menang, Goa berhasil dikalahkan. Tapi kemenangan itu rasanya pahit. Kekuasaan yang dia dapat itu nggak dibangun di atas kejayaan murni, tapi di atas puing-puing persaudaraan. Dan jadi awal dari sebuah era baru yang jauh lebih rumit. Tujuannya tercapai. Dia jadi penguasa paling kuat di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone kembali berjaya. Tapi pemerintahannya bukan masa-masa yang damai. Buat menjaga kekuasaannya, dia seringkali harus memerintah dengan tangan besi. Dan yang paling penting, dia sekarang punya utang budi sama sekutunya, VOC, yang pastinya terus minta imbalan. Jadi gimana sejarah modern ngelihat dia? Nggak bisa dipungkiri, dia adalah pembebas buat orang Bugis. Dia berhasil memulihkan siri mereka. Tapi aliansinya itu jadi contoh yang bahaya banget. Dia ngebuktiin ke VOC betapa efektifnya politik pecah belah dan kuasai.
Kemenangannya secara nggak langsung ngebuka gerbang buat cengkraman kolonial yang lebih dalam dan ninggalin luka antar etnis yang butuh waktu berabad-abad buat sembuh. Pada akhirnya, ngasih label ke Arung Palaka sebagai pahlawan 100% atau pengkhianat 100%, itu rasanya kok terlalu gampang ya? Sejarah itu jarang banget hitam putih, dia lebih sering berwarna abu-abu yang rumit. Poin kuncinya mungkin ini, dia adalah produk zamannya. Sebuah era di mana kesetiaan itu sifatnya lokal, bukan nasional kayak sekarang. Dan bertahan hidup itu seringkali berarti harus membuat pilihan yang mustahil. Dihadapkan pada kehancuran kaumnya, dia milih jalan yang dia percaya sebagai satu-satunya cara untuk selamat. Dan mungkin ya, inilah pelajaran paling penting dari kisahnya. Perpecahan internal, dendam antar saudara, itu adalah celah yang selalu dimanfaatin kekuatan luar buat masuk dan berkuasa. Kisah Arung Palaka ini jadi pengingat abadi akan kebenaran yang pahit itu. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan universal. Demi memulihkan kehormatan kaumnya, Arung Palaka membayar dengan perpecahan dan membuka jalan buat dominasi asing. Pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng adalah, apakah harga itu sepadan? Dan dalam hidup kita, seberapa mahal kita menilai sebuah kehormatan?